Alhamdulillah, Ramadan akhirnya kembali tiba. Mari panjatkan berjuta puji syukur telah diperkenankan bertemu kembali dengan sang bulan yang mulia. Inilah bulan Ramadan, di mana kita diberi kesempatan besar untuk memulihkan energi bagi jiwa. Mari memanfaatkan pertemuan dengan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1444 Hijriah. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Wa huwal latiful khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang Maha Halus, Maha Teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Makasih kakak. Bi ngantuk Bi? Udah sahur? Udah. Masya Allah. Bunda izin sama pemirsa dulu ya. Ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, insya Allah sudah selesai santap sahur ya. Insya Allah juga dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ngobrol bareng-bareng lagi di Asmaul Husna. Kali ini kita akan mengkaji asma Allah Al-Latif. Allah yang maha lembut. Aduh, Masya Allah. Tema kita hari ini adalah kelembutan melahirkan kebaikan. Tuh Kak, dari surat apa tadi yang kakak baca? Al-An'am ayat 103. Allah itu lembut banget, Bi. Kan kadang-kadang manusia tidak menyadarinya bahwa Allah tuh memberikan anugerah, memberikan sesuatu itu dengan cara yang kita tidak sadari. Iya, pemirsa dimanapun Anda berada, mengayun sampan ke Filipina, anak bayi pakai gurita. Pemirsa Asmaul Husna boleh di mana-mana, asalkan hati kita tetap saling cinta. Ya, jadi Allah sangat lembut kakak. Sampai di kali ini kita bahas tentang Ya Latif. Ya Latif, wahai Allah yang maha lembut. Ya, lantas lembutkanlah hati kami. Nah Bunda, ini ya apa namanya, kalau kita di dalam bersahabat ya, dalam bersosialisasi sesama rekan, tetangga, keluarga ya, ini harus betul-betul kita praktekkan. Makanya dalam dakwah baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surat ketiga Ali Imran ayat 159 disebutkan fabima rahmati minallah lintalahum. Kalaulah bukan karena kelembutan engkau ya Muhammad, bukan karena betul-betul kasih engkau yang penuh lemah lembut ya Muhammad, pasti mereka akan lari darimu. Ya, akan lari daripada sikapmu. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat betul-betul penuh kelembutan yang dicontohkan, apalagi di dalam suasana bulan suci Ramadan ini, kepada istri, kepada putra-putri, kepada anak-anak kecil, dan lebih-lebih kepada orang-orang tua. Nah, jadi diajarkan kelembutan ini sampai-sampai kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana kepada ibu asuhnya, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ya, padahal bukan ibu kandung tapi ibu susu, menjadi mahram, tetap lemah lembut Rasulullah nampak dalam hal bercium tangannya. Nah, oleh karenanya kita sebagai orang tua di dalam Al-Quran dalam mendidik anak
dianjurkan harus dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Diatur dalam bab orang tua mendidik anak, memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang merupakan doa, kemudian mengajarkan dari sejak dini perihal akhlak, cium tangannya, ya dianjurkan dicium tangannya. Ada yang ya kita praktikkan Kak. Nah, jadi ini ta'aduban, mendidik. Dibalik lagi tabarukan. Tuh, ya, ta'aduban. Nah, jadi jangan sampai kita mengajarkan, bahkan kita orang tua diam saja. Kan kadang ada suka ke sini. Gitu kan? Ya, juga ke sini. Ya. Nah, atau juga ke sini. Oh, ya, atau sebaliknya. Nah, agama Islam mengajarkan mengambil nama Allah yang maha lembut, penuh kelembutan dari sejak lahir, supaya nanti anak kita pun berakhlak betul-betul akhlakul karimah. Dianjurkan untuk nyuruh nyium anak kita biar sering. Cuman bukan pada bagian bibir. Agama menganjurkan pada 4 tempat. 1, nih, muqaddamatur ro'si, paling depan tempat tumbuhnya rambut. 2, jabhah, jidat. 3, khudain, pipi kanan, pipi kiri. Ini tugas orang tua nih. Dari sejak anak kita lahir, sering-seringlah mencium anak pada 4 tempat. Ubun-ubun, kening, pipi. Nah, yang keempat yang tadi dicontohkan. Kelar anak kita cium tangan kita. Nah, ini udah biar gede-gede masih sering peluk. Saya kecup ininya. Tuh, ya, muncul kelembutan. Jadi mohon maaf, jangan berkata kasar. Nah, praktekkan dan dianjurkan di dalam melaksanakan 4 macam itu sambil kita selipkan doa orang tua buat anak yang Allah abadikan di surat ke-37 juz ke-23 ayat 100. Itu enggak banyak loh, dikit. Robbi habli minas solihin. Ini yang baca dalam sejarah Nabi Ibrahim. Tapi lihat efek ke bawahnya. Nabi Muhammad, karena kan paling eyangnya. Udah ngamalin doa itu. Tapi lihat berujung kepada kanjeng Nabi Muhammad. Karena nyambung Kak, Nabi bacain ya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Mukawim bin Nahur bin Taira bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi memang dari berawal yang seorang nabi yang soleh, lihat mengajarkan kelembutan, lahir Nabi kita Muhammad, manusia yang sangat lembut. Jadi doanya nggak sekonyong-konyong ya. Jadi dari sejak kita belum lahir pun orang tua sudah mendidik. Itu sudah dicontohkan akhlakul karimahnya oleh baginda Rasulullah SAW, di mana menyebarkan agama itu tidak dengan kekerasan, tapi dengan kasih sayang, bukan memukul tapi merangkul, ya kan? Ya. Bukan dengan kekerasan. Makanya banyak yang masuk Islam karena akhlak baginda Rasulullah SAW, luar biasa ya. Nah, kita juga harus menebarkan kebaikan, kasih sayang dari lingkup terkecil kita dulu. Dari abi ke bunda, bunda ke kakak, kakak ke adik ke semuanya. Nah, insya Allah di luar juga kan begitu pastinya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna. Kita tengah membahas Asma Allah Al-Latif. Al-Latif. Allah yang maha lembut ya, dan kelembutan itu mendatangkan kebaikan, Kak. Ya. Nabi, Allah itu kan mencintai sesuatu yang baik, yang lemah lembut gitu ya. Ada mungkin dalam contoh dulu baginda Rasulullah SAW di mana dulu zaman jahiliyah, wah luar biasa jahiliyahnya manusia nggak ada deh ibaratnya yang lebih kacau balau pada saat itu, saling membunuh, nggak ada aturan. Bagaimana caranya baginda Rasulullah itu bisa menarik, memeluk supaya mereka itu
sadar kembali pada ajaran Allah Subhanahu wa taala? Ya, pertama pemirsa Asmaul Husna rahimakumullah, makanya Nabi memesankan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira au liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau sekiranya nggak bisa berkata dengan perkataan yang baik, maka dia lebih baik memilih diam. Ya, di zaman Nabi kita Muhammad SAW melihat kelembutannya. Perang pertama perang Badar. Jumlah Muslim 317 melawan pasukan lawan 1000 orang. Dan kemenangan ada pada pasukan Muslim. Nah, di saat perang kedua, perang Uhud, di Madinah sampai sekarang ini Jabal Uhud menjadi saksi sejarah yang tidak akan pernah untuk dilupakan dan harus kita ingatkan lagi untuk anak cucu kita ke depan. Nah, Kak, di saat lagi perang Uhud, pasukan Muslim berjumlah 1000 orang melawan pasukan kafir 3000 orang. Ya, pemimpin perang, panglimanya baginda Rasul, pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu bin Abdul Muthalib. Nah, Sayyidina Hamzah melihat, jadi sekarang disaksikan tuh ya, sebagai saksi hidupnya itu Jabal Rimat. Jabal ada di Uhud ya. Nah, itu pandangan mata daripada Sayyidina Hamzah ini ada ke kiri, karena ada satu pasukan yang di sini pemimpinnya beliau tahu. Ini orang kalau mimpin perang nggak pernah kalah. Siapa itu? Yaitu Khalid bin Walid. Belum masuk Islam saat itu. Gitu. Sampai ada sahabat Nabi, tenang, wahai Sayyidina Hamzah, kita sudah atur semuanya untuk dia tidak berkutik kemanapun. Jadi disiapkan di Jabal Rimat tuh pasukan-pasukan panah. Nah, pemirsa, terjadi nih, kita lihat kelembutan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di saat bagian di bawah Jabal Rimat itu, yang dimana pasukan-pasukan lawan karena kocar kacir, gitu kan, lantas meninggalkan harta bawaan, macam-macam dah tuh. Kalau kayak kita sekarang, mungkin bentuk-bentuk alat komunisi yang keren-keren mereknya. Nah, di situ mulai berebutan. Dan itu dirangsek terus tuh, kabur tunggang langgang sampai lumayan jauh. Sampai sekarang tuh kalau di Madinah tempat mikot, Masjid Dzulhulaifah Bir Ali. Gitu kan? Nah, tapi melihat di mana Khalid bin Walid karena pasukan panah yang di atas ini ngelihat di bawah sudah pada mendapatkan ghanimah, mereka turun mereka. Nah, di saat mereka turun, Khalid bin Walid dengan pasukannya ini mengatur strategi. Dia muter balik dari belakang bukit yang lumayan jauh. Gitu. Anggapan pasukan muslim udah girang, menang. Enggak, melihat yang di atas pasukan panah pada turun, begitu jituhnya tuh, ya Khalid bin Walid, kita belum kalah. Dia putar balik pasukannya sejumlah 300 pasukan, ya, dia putar, dia tempati, dan dari atas dihujani anak panah. Sejarah mencatat ada Mus'ab bin Umair yang memegang bendera. Pertama dipegang di tangan, dia penggal tangannya, putus. Tangan kiri dipenggal lagi. Akhirnya dia pegang dengan giginya, lantas kehantam juga dadanya. Mus'ab bin Umair tumbang wafat sebagai syuhada. Nah, Bunda, di sini disebutkan bahkan Rasulullah disebutkan wafat. Nah, tapi lihat kelembutan hati Nabi kita Muhammad SAW. Melihat reaksi yang dimana akhirnya hampir kalah padahal sudah bermenang. Tidak mendengarkan apa perintah Rasulullah. Ya kembali. Awalnya kan Rasul memesankan jangan turun apapun, jangan turun. Tapi karena urusan harta, tergiur sama harta, ada turun. Ya. Akhirnya kan terjadi hampir, bahkan gigi Nabi sampai tanggal dalam perang Uhud ini. Nah, yang saya mau ceritakan di sini, tapi begitu selesai dari peperangan, apa Nabi mencak-mencak gitu, marah-marah? Enggak. Ya, nang Nabi kedepankan. Tadi kita bahas tentang al-latif, kelembutan. Nah,
dinasihati dengan baik. Ya. Betul. Maksudnya menjadi ibrah bahwa Rasulullah pasti sudah mengetahui kalau itu jangan diambil harta ghanimahnya karena membuat orang lengah, lupa, akhirnya dihujani panah dari atas ya. Tapi Rasulullah tidak marah-marah yang mengatakan kata-kata kotor atau sebagainya. Iya. Jadi menenangkan justru ya, Masya Allah luar biasa. Nah, Ya Kak? Iya Kak. Jadi ceritanya menarik banget nih. Sekarang gantian ada yang mau bertanya dulu, Bi. Apa, Kita Kak? dengerin dulu pertanyaannya ya. Oke, boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Opi. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana kalau saya nggak suka sama teman saya yang mempunyai watak yang keras? Nah, kebetulan teman saya ini dari luar pulau, yang kalau berbicara tuh serasa agak sedikit berteriak gitu. Nah, saya sama teman-teman saya nggak nyaman akan hal itu. Nah, pertanyaannya, apakah saya harus menerimanya karena memang karakternya dia seperti itu, atau saya boleh menasehatinya, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Gitu, gitu. Bi. Gimana jawabannya? Ya, Bi? jadi Kak. Nanti aja. Oh, nanti. Seperti lupa. biasa. Akan cukup karena waktunya nanti ya. Sabar dulu, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetap di Asmaul Husna. Alhamdulillah. Nah, yang bertanya juga tetap standby tuh, nungguin jawabannya, Bi. Ya. Kita lanjutkan kembali ya, kajian kita di Asmaul Husna tentang Asma Allah Al-Latif, Allah yang maha lembut. Mana Kak? Tadi pertanyaannya nih dari Mbak Neti, katanya gini, Bi. Jadi Mbak Neti ini punya temen yang wataknya tuh keras. Padahal sebenarnya wataknya tuh keras gara-gara emang temennya itu dari luar pulau yang emang wataknya tuh kayak gitu, Bi. Wataknya tuh watak bicaranya teriak-teriak, ya. intonasinya kayak gitu. Nah, tapi netizen ini dengan teman-temannya tuh mungkin udah ngerasa nggak nyaman dia mah kalau ngomong teriak-teriak gitu, Bi. Boleh nggak dia tuh nasehatin atau harus terima aja orang itu wataknya temennya gitu, Bi? Gimana bicara menyikapinya? Ya, ikhwafillah rahimakumullah, makasih kakak ya pertanyaannya. Inilah negeri kita tercinta, Sabang sampai Merauke. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Makanya mudah-mudahan ya Pancasila ada 5 dasar. Dasar pertama ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia negeri yang sangat besar, anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Masya Allah. Ya, dengan karakter Betawi begitu adanya, karakter Sunda begitu kelembutannya, karakter Jawa begitu kelunuhunnya, kan begitu. Karakter Batak, Sumatera, inilah negeri kita tercinta. Ya, kakak, kita sebagai sahabat kalau misalkan kata-katanya kasar dan memang itu keluar daripada koridor, kita wajib sebagai teman mengingatkan, menyebut nama-nama binatang, itu harus disampaikan. Tapi kalau sifatnya yang namanya nada bicara, memang pembawaan dari kultur daerah dia tinggal, ini kita sebagai sahabat yang harus memaklumi, gitu. Karena tidak bisa dihilangkan. Ya Betawi begini, dan modelnya nyerocos gitu kan, iya. Gimana mau diulangin dengan karakter APAD-nya kan gitu. Nah, ya Sunda ya insya Allah dengan insya Allah selalu hapunten gitu kan. Iya, mangga paling itu dekat, tahunya 1 kilo belum nyampe kan gitu. Iya. Nah, jadi selama isinya tidak menyakiti, tidak ada hal misalnya keluar kata-kata kasar. Kalau cuma intonasi, selama isinya tidak ada yang bermaksud isinya atau sara atau bahkan menyakiti seseorang atau menimbulkan fitnah, menimbulkan emosi jiwa di antara teman-teman, ya itu mah biasa aja. Kecuali kalau misalnya udah keluar batas, harus dinasihati. Dalam kebaikan itu wajib ya. Memang ditata krama, ya kan, tutur kata, cara berkomunikasi yang baik. Kunci ini komunikasi yang baik ya, dimanapun di dalam kita bersosialisasi itu sangat dibutuhkan sekali. Kalau misalnya contoh Pak RT, Pak RW, contoh terkecil misalnya orang tua ngasih tahu ke anaknya dengan cara yang kasar, itu anak kadang memang nurut, tapi nurutnya karena takut. Justru takut itu menimbulkan keburukan di belakangnya. Jadi dendam yang ada, ya kan? Gimana, Bi? Mungkin ada dalam ayat Allah lagi, firman Allah tentang kelembutan atau supaya kita tuh ingat bahwa apa yang keluar dari mulut kita, lisan kita, supaya meniru asma Allah ini, Al-Latif, lemah lembut. Iya. Kalau kita lihat akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi dari cara manggil istri saja,
dengan panggilan ya Aish gitu kan, ya Humairo. Nah ini menunjukkan Nabi penuh lemah lembut. Nah oleh karenanya juga Bunda sekedar mengingatkan, makanya ada satu hadis yang sampai Nabi mengabarkan kepada para sahabat, ala ukhbirukum biman yuharramu alaihin nar. Tahukah kamu sekalian, maukah kamu aku kabarkan dengan orang-orang yang haram kesentuh dari api nerakanya Allah? Mau banget. Ya maksudnya nggak bakalan masuk jurang api nerakanya Allah. Nah ini dengan mencontoh Asmaul Husna yang kita sedang bahas Al-Latif, ini realisasinya sangat pas banget. Kata para sahabat, kulna bala ya Rasulullah. Ya mau banget ya Rasulullah. Lantas Nabi lanjutkan, di mana kata Nabi, tuharramu alaihin nar, diharamkan buat orang yang punya sifat 4 macam untuk masuk ke jurang api nerakanya Allah. Yang pertama kata Nabi, gorib. Ya, tuharramu alaihi tuharramu ala kulli goribin. Orang yang selalu kepada keluarga, tetangga, saudara dekat, gorib. Ya, kemudian hayyinin yang selalu memudahkan, ya, layyinin yang penuh sifat dengan kelembutan. Di saat keluar tutur kata bahasanya yang sopan, yang selalu ngademin. Kemudian sahlin yang punya sifat selalu memberikan solusi kepada saudara-saudaranya. Di saat kita punya sifat 4 macam ini, goribin, hayyinin, layinin, sahlin. Goribin selalu mau dekat, mengakrabkan. Kemudian yang dimana hayyinin memberikan kemudahan, sahlin ya layinin kelembutan, tutur kata sikapnya, dan juga sahlin memberikan solusi. Inilah yang kata Nabi haram kesentuh api nerakanya Allah. Insyaallah, bismillah, insyaallah bisa ya. Nabi, mungkin ada salah satu yang dicontohkan oleh baginda Rasul ketika kita terpa amarah misalnya. Kita marah. Supaya melembutkan hati ini apa? Kira-kira bisa membuat hati kita jadi nyes gitu. Innal godoba minas syaiton. Marah, emosi dari setan. Setan diciptakan dari api. Memadamkan api dengan air. Maka kata Nabi, kalau lagi ke bawah seperti itu, wudhu kamu. Wudhu, nggak kemampuan wudhu, sholat kamu 2 rakaat. Nggak mari, sholat lagi. Redah emosi kamu. Masya Allah, luar biasa. Ada pantun. Jalan pergi haji ke kota Mekah. Cakep. Ya Allah, berangkatnya sama orang Cilebut. Cakep. Kalau hidup mau tambah berkah, yuk kita miliki hati yang lembut. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah, mulai hari ini yang biasanya gampang marah, yang biasanya berkata-kata kasar, ingat Allah memiliki nama Al-Latif ya. Kalau kita pengen juga nanti di yaumil akhir dipanggil dengan lembut oleh Allah, yuk kita juga harus berlembut hati, lembut tutur kata kepada sesama, kepada semua makhluk Allah, bukan hanya kepada manusia, kepada binatang dan tumbuhan. Harus dengan lemah lembut. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan kembali insya Allah di lain episode. Kita bahas lagi nama-nama Allah yang luar biasa bersama kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman hanya di Asmaul Husna Metro TV. Selamat menjalankan ibadah puasa. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istadna li wal hawa nada. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7